Om Swastiastu, perkenalkan saya Juvi Karina Handoko, NIM 20026-12071. Saya saat ini sedang menjalani KKM di Staf Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai NSAID sebagai manajemen nyeri. Jadi adapun yang dibahas adalah sedikit mengenai nyeri, yaitu mekanisme dan manajemen nyeri, dan yang kedua adalah NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, atau obat antiinflamasi non-steroidal yang dibagi menjadi NSAID selektif dan non-selektif. Pertama, saya akan membahas mengenai nyeri. Jadi nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial terjadi kerusakan jaringan. Jadi untuk mekanisme terjadinya nyeri ini dibagi dalam 5 proses fisiologi. Yang pertama adalah transduksi. Jadi adanya ketika ada kerusakan jaringan akan melepaskan faktor-faktor inflamasi. Kemudian faktor-faktor inflamasi ini akan merangsang reseptor nyeri perifer dan kemudian diteruskan sebagai aktivitas listrik. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan konduksi, jadi impuls listrik atau aktivitas listrik tadi dihantarkan dari reseptor atau neuron ordo pertama di perifer hingga ke sinaps neuron ordo kedua di cornu dorsalis medulla spinalis. Kemudian yang ketiga adalah transmisi. Jadi transmisi ini menghantarkan impuls dari neuron ordo pertama ke neuron kedua di cornu posterior medulla spinalis, diantarkan dari medulla spinalis sampai ke thalamocortical dan cortex. Kemudian selanjutnya akan dibawa lagi ke descending modulation, atau yang keempat yaitu modulasi, di mana di sini terjadi inhibisi analgetik endogen seperti endorfin dan enkafalin. Jadi stimulus nyeri yang sudah diantarkan itu ditekan lagi atau diinhibisi oleh endogen analgetik, dan apabila tidak bisa diredam nyerinya oleh analgesik endogen ini, maka akan dipersepsikan sebagai nyeri di korteks, yaitu yang dianggap sebagai pengalaman sadar dan aktual dari nyeri sensorik maupun emosional. Kemudian selanjutnya untuk manajemen nyeri, jadi berdasarkan WHO Pain Step Ladder, nyeri dibagi menjadi 3, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat, di mana nyeri ini dinilai dengan menggunakan instrumen pengukuran nyeri, di antaranya seperti visual analog score, numeric rating score, Wong-Baker Faces Rating Score, atau McGill Questionnaire. Jadi untuk nyeri ringan atau mild pain, itu bisa menggunakan non-opioid analgesik, contohnya itu NSAID, kemudian paracetamol, bisa disertai dengan adjuvan. Kemudian untuk nyeri sedang dapat menggunakan opioid lemah, contohnya tramadol dan kodein, dapat disertai dengan non-opioid dan juga ditambah dengan adjuvan. Kemudian untuk step 3 itu untuk severe pain atau nyeri berat, digunakan opioid poten, misalnya morfin, fentanyl, metadon, dapat disertai juga dengan penggunaan non-opioid dan adjuvan. Untuk pendekatan yang digunakan untuk nyeri itu biasanya multimodal analgesia, jadi digunakan beberapa jenis obat dengan cara kerja yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan opioid dan efek samping dari penggunaan opioid ini. Selanjutnya adalah mekanisme kerja obat nyeri. Jadi untuk NSAID atau obat antiinflamasi non-steroidal itu bekerjanya di perifer. Dia mencegah konduksi dari aktivitas listrik untuk diantarkan ke neuron ordo kedua. Sedangkan untuk opioid dan alfa-2 agonis itu ada yang bekerja secara lokal di cornu posterior medulla spinalis serta di otak. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai obat antiinflamasi non-steroidal. Jadi NSAID ini adalah berbagai kelompok obat yang memiliki efek antipiretik, anti nyeri, dan antiinflamasi. NSAID itu dibagi menjadi 2, yaitu NSAID selektif COX-2 dan NSAID non-selektif.
Jadi untuk karakteristik NSAID sendiri, ini menurunkan aktivasi dan sensitisasi dari nociceptor perifer. Jadi dia bekerjanya di perifer, kemudian tidak memiliki efek opioid seperti ketergantungan, perubahan pupil, kognitif, dan depresi napas. Kemudian bekerjanya sinergis dengan opioid, jadi biasanya untuk multimodal analgesia digunakan opioid dengan yang dikombinasikan dengan NSAID. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi dosis opioid dan selain itu dia memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan opioid dan mengurangi efek samping dari opioid seperti ketergantungan, perubahan pupil, kognitif, dan depresi napas. Kemudian durasi kerja obatnya bisa lebih lama dan preemptif analgesia. Selanjutnya saya akan bahas mengenai enzim siklooksiggenase. Jadi NSAID ini seperti yang kita tahu bekerja pada enzim siklooksiggenase atau COX. Enzim ini merupakan enzim yang mengkatalisis dioksigenase dan reduksi dari asam arakidonat dan menjadi prostaglandin dan prostasiklin serta tromboksan. Jadi ada COX-1 dan COX-2. Enzim COX-1 ini terdapat pada berbagai jaringan. Dia membentuk prostaglandin yang diperlukan dalam fungsi homeostasis tubuh. Seperti pada gaster itu fungsinya untuk sitoproteksi gaster, kemudian meningkatkan sekresi bikarbonat untuk menjaga pH dari gaster, kemudian vasodilatasi vaskular renal dan meningkatkan GFR serta agregasi platelet. Sedangkan enzim yang COX-2 itu terbentuk pada berbagai jaringan ketika terjadi kerusakan jaringan. Fungsinya itu juga membentuk prostaglandin, namun fungsi dari prostaglandin pada jaringan yang rusak ini adalah memediasi inflamasi, nyeri, dan demam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme kerja dari NSAID. Jadi NSAID ini menghambat enzim siklooksiggenase sehingga perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin itu tidak terjadi dan efeknya itu akan tidak terbentuk prostasiklin, prostaglandin PGE2, PGF2 dan PGD2 maupun tromboksan. Efeknya itu akan menyebabkan vasodilatasi dan agregasi plateletnya akan terganggu. Kemudian akan menyebabkan lapisan sitoprotektan pada gaster itu tidak terbentuk dan sekresi ion bikarbonat di gaster juga menurun, kemudian menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah renal dan menyebabkan penurunan GFR. Kemudian untuk farmakokinetik dari NSAID, ini untuk absorpsinya itu diabsorpsi dengan baik di saluran cerna dan juga di gaster. Kemudian untuk distribusinya, volume yang didistribusikan rendah karena dia 95% terikat dengan albumin dan NSAID ini dapat melewati blood-brain barrier. Untuk metabolisme, NSAID ini di metabolisme di hepar, kemudian untuk ekskresinya diekskresikan melalui urin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi NSAID. Jadi NSAID itu dibagi menjadi dua, yang selektif dan juga non-selektif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya untuk mekanisme kerjanya, untuk NSAID yang selektif COX-2 ini hanya menghambat enzim COX-2 saja, sehingga tidak mempengaruhi mukosa traktus gastrointestinal, GFR, serta agregasi platelet. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, COX-2 itu terdapat pada jaringan yang mengalami kerusakan dan dia memediasi inflamasi, peningkatan suhu, dan nyeri. Contoh obat-obatan dari NSAID selektif COX-2 itu ada valdecoxib, rofecoxib, celecoxib, dan parecoxib. Untuk rofecoxib sendiri ini sudah ditarik sejak tahun 2004 dan tidak digunakan lagi, sedangkan untuk parecoxib ini satu-satunya NSAID selektif COX-2 yang tersedia dalam bentuk parenteral. Karakteristiknya ini akan menurunkan efek pada traktus gastrointestinal, kemudian dia tidak berinteraksi dengan antikoagulan. Kemudian harus dihentikan bila terdapat disfungsi liver. NSAID selektif ini juga meskipun tidak memiliki efek pada traktus gastrointestinal, fungsi ginjal maupun agregasi platelet, namun memiliki risiko trombosis dan infark miokard karena sifatnya itu dia menekan prostaglandin 12 yang berfungsi sebagai vasoprotektor
Namun dia tidak mempengaruhi tromboksan A2 yang berfungsi sebagai agregasi platelet, sehingga dia mendukung terbentuknya trombus dan bisa menyebabkan trombosis dan infark miokard. NSAID selective COX-2 penggunaannya biasanya digunakan untuk nyeri seperti nyeri osteoartritis, kemudian GUT, dan dysmenorrhea. Kemudian nyeri muskuloskeletal, nyeri akut pasca operasi untuk orthopedic surgery dan artroskopi, nyeri gigi juga bisa digunakan NSAID selective COX-2. Kemudian sifatnya juga proteksi terhadap kanker kolorektal dan juga demensia. Kemudian untuk dosis yang digunakan untuk celecoxib untuk osteoartritis bisa menggunakan 200 mg per hari atau 2 kali 100 mg. Kemudian rheumatoid arthritis dosis yang digunakan 100 sampai 200 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk nyeri akut dan dysmenorrhea menggunakan dosis awal 400 mg diikuti oleh dosis 200 mg. Kemudian reumatannya 200 mg 2 kali sehari kalau perlu. Kemudian untuk parecoxib untuk nyeri akut menggunakan dosis 40 mg per hari. Kemudian untuk valdecoxib untuk nyeri akut menggunakan 40 mg per hari. Untuk osteoartritis menggunakan dosis 10 mg per hari. Untuk rheumatoid arthritis menggunakan dosis 10 mg per hari dan dysmenorrhea menggunakan dosis 20 mg 2 kali sehari kalau perlu. Untuk rofecoxib seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu sudah ditarik sejak tahun 2004. Kemudian untuk interaksi obat alergi terhadap sulfonamid itu maka tidak boleh menggunakan NSAID yang selektif COX-2. Jadi apabila pasien ada riwayat alergi terhadap aspirin, maka sulfonamid ini atau NSAID selektif tidak boleh digunakan. Kemudian penggunaan bersama aspirin itu meningkatkan risiko ulkus gastrointestinal. Kemudian penggunaan NSAID selektif ini dapat meningkatkan konsentrasi plasma warfarin dan litium. Selanjutnya adalah NSAID non-selektif. Jadi karena bersifat non-selektif, obat ini akan menghambat COX-1 dan juga COX-2 sehingga mempengaruhi traktus gastrointestinal, GFR, dan agregasi platelet. Untuk klasifikasinya, untuk NSAID non-selektif itu dibagi menjadi berdasarkan struktur kimianya. Jadi ada yang derivat propionic acid, itu contohnya ibuprofen, kemudian derivat pyroleal alkanoic acid, contohnya tolmetin, kemudian derivat phenylalkanoic acid, contohnya flurbiprofen, derivat indol, contohnya indometasin, derivat pirazolon, contohnya phenylbutason, derivat phenylacetic acid, contohnya diclofenac, kemudian fenamat, misalnya meclofenamic acid, oxicam, misalnya piroxicam, naphthylacetic acid prodrug, contohnya nambumeton, dan pirolopirol itu contohnya ketorolak. Jadi saya akan membahas sedikit saja mengenai contoh-contoh dari non-selektif NSAID ini. Yang pertama adalah aspirin. Jadi aspirin ini dia mekanismenya adalah menurunkan sintesis dan pelepasan dari prostaglandin di hidrolisis asam Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai aspirin. Jadi mekanismenya adalah menurunkan sintesis dan pelepasan prostaglandin di mana asam arakidonat itu akan dihidrolisis menjadi salicylic acid dan bukan menjadi prostaglandin. Obat ini tidak berinteraksi dengan reseptor opioid, inhibisinya ringan pada prostaglandin renal. Farmakokinetiknya untuk aspirin itu diabsorpsi dengan cepat di usus halus, dipengaruhi oleh kecepatan larut tablet. Jadi misalnya seperti tablet effervescent itu akan lebih cepat diserap dan mencapai konsentrasi plasma yang lebih tinggi serta sifat iritasi gastrointestinalnya itu lebih ringan. Dan dipengaruhi juga oleh waktu pengosongan lambung. Konsentrasi di plasma meningkat bila ada disfungsi renal, kemudian di metabolisme di liver, dengan cara konjugasi dengan glisin menjadi salicylic acid. Waktu paru aspirin ini 15-20 menit dan asam salisilat 2-3 jam. Alkalinisasi urin memperpanjang waktu ekskresi aspirin.
Kemudian dosis yang digunakan untuk analgetik dan antipiretik itu adalah 325 mg sampai 1000 mg per hari. Yang kedua, mengenai acetaminophen. Jadi acetaminophen ini not through NSAID karena dia memiliki efek antiinflamasinya ringan, karena inhibisi prostaglandin di perifer itu lebih ringan. Sedangkan yang lebih kuat itu adalah inhibisi sintesis prostaglandin di sentral, sehingga efek analgetik dan antipiretiknya itu lebih kuat dibandingkan efek antiinflamasinya. Kemudian acetaminophen ini tidak iritatif terhadap lambung dan tidak mempengaruhi agregasi platelet. Kemudian pemberian asetilsistein ini bisa mencegah kerusakan hepar akibat acetaminophen bila diberikan dalam 3 jam pertama. Kemudian dosisnya untuk dosis oral itu 325 sampai 650 mg tiap 4 sampai 6 jam dengan dosis maksimal itu 4 gram. Kalau misalnya pasien mengkonsumsi lebih dari 4 gram itu akan menyebabkan hepatotoxicity. Kemudian untuk farmakokinetiknya, acetaminophen ini diabsorpsi seluruhnya tanpa berikatan dengan protein dan dimetabolisme dengan konjugasi dan hidroksilasi menjadi metabolit inaktif di hepar. Selanjutnya adalah ketorolak. Jadi ketorolak ini adalah NSAID yang poten, dia setara dengan opioid 30 mg ketorolak itu sama efeknya dengan 10 mg morfin. Biasanya digunakan untuk nyeri akut pasca operasi, nyeri muskuloskeletal, migrain, dan renal kolik. Diberikannya maksimal selama 5 hari untuk menghindari efek samping dari ketorolak. Farmakokinetiknya ini akan diabsorpsi dengan cepat di lambung, kemudian 99% akan berikatan dengan protein albumin. Kemudian ketorolak ini didistribusi ke jaringan dan mampu melewati blood-brain barrier, bisa melewati plasenta, serta dapat diekskresikan pada ASI. Kemudian ketorolak di metabolisme di hepar melalui glucuronidase dan parahidroksilasi. Kemudian 90% dieliminasi melalui urin. Dosisnya itu bisa menggunakan dosis tunggal 30 mg intramuskular atau intravena atau per oral 30 mg setiap 6 jam dengan maksimal dosis 120 mg per hari. Pemberian oral ini harus awalnya diberikan IM atau IV terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pemberian ketorolak oral. Kemudian pemberian IM dan IV memiliki onset kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan oral. Samping dari penggunaan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi untuk efek samping NSAID khususnya yang non-selektif yang menghambat COX-1 dan juga COX-2 itu memiliki efek terhadap gastrointestinal, fungsi ginjal, dan juga perdarahan. Jadi fungsi dari COX-1 di gastrointestinalnya adalah mengubah asam arachidonat menjadi prostaglandin E2 dan prostaglandin I2 yang tujuannya adalah membentuk lapisan sitoprotektif di gaster serta menurunkan kadar keasaman dari gaster dengan sekresi ion bikarbonat. Apabila terjadi inhibisi di COX-1 di gastrointestinal, maka dapat menyebabkan cedera mukosa lambung karena asam. Sedangkan untuk fungsi ginjal, PGE2 dan PGI2, itu fungsinya adalah meningkatkan GFR dengan dilatasi arteriol aferen. Apabila NSAID menghambat COX-1, akan menyebabkan penurunan dari GFR, kemudian retensi natrium, hipertensi, dan penyakit jantung kongestif. Selanjutnya pada platelet itu, jadi tromboksan mengatur agregasi dari platelet. Pada penggunaan NSAID, pada penggunaan NSAID terjadi inhibisi pada enzim COX-1 yang menyebabkan terganggunya agregasi platelet dan vasodilatasi sehingga dapat menyebabkan perdarahan pasca operasi. Kemudian untuk efek samping NSAID yang COX-2 inhibitor atau selektif COX-2 itu efeknya adalah pada kardiovaskular seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi prostaglandin I2 pada COX-2 itu menyebabkan vasodilatasi dan menghambat agregasi platelet. Apabila menggunakan NSAID akan menyebabkan inhibisi pada COX-2 sehingga terjadi vasokonstriksi disertai dengan pembentukan trombus dan akan dapat terjadi stroke serta infrak miokard. Jadi untuk menentukan manajemen nyeri,
dengan menggunakan NSAID kita perlu menilai dulu dari tipe nyeri pasiennya, apakah dia nyeri nonseptik ataukah dia nyeri neuropatik. Kemudian intensitas nyerinya sesuai dengan, eee, skala nyeri yang didapat, kemudian juga mempertimbangkan dari WHO Pain 3 Step Ladder tersebut untuk terapinya, kemudian lokasi nyerinya, kemudian mempertimbangkan risiko dan benefit masing-masing analgesik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, dari usia pasiennya, kemudian komorbid yang diderita pasien, kemudian fungsi ginjal dan fungsi hepar pasien, serta alergi juga, dari pasien. Kita mempertimbangkan, obat-obatan mana yang akan digunakan dan, metode administrasinya itu menggunakan intravena atau oral atau intramuskular. Jadi sekian untuk presentasi saya mengenai NSAID sebagai manajemen nyeri. Mohon, maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.